Warga ini tanahnya punya siapa tapi? LHK Pak. Ada tadi Pak. Orang kehutanan mana ya Bang? Orang hutan Pak. Sebenarnya Pak ini. Bukan yang itu. Oh ini ya. Agak-agak sini. Cita-cita kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api sudah sejak lama muncul. Dari 6 gubernur sebelumnya, rencana ini pasang surut. Sebelumnya bahkan asa itu hampir pudar saat pemerintah pusat memutuskan mencabut jalan tol Palembang Tanjung Api-Api dari proyek strategis nasional. Tanjung Api-Api ibarat PR yang diturunkan dari satu gubernur ke gubernur lainnya hingga ada yang benar-benar menyelesaikannya. Kali ini PR itu tentu berada di pundak Gubernur Sumsel, Herman Deru. Gubernur Deru masih tetap yakin dengan cita-cita ini. Realisasi Tanjung Api-Api harus terwujud karena ini akan memacu perekonomian Sumatera Selatan sampai ke tingkat yang tak terbayangkan. Mudahnya akses keluar bagi komoditi Sumatera Selatan yang melimpah, juga hasil kearifan lokal Sumatera Selatan, misalnya penganan, berbagai kain indah seperti songket dan jumputan, hingga kreasi kerajinan kreatif yang memang pantas mendunia. Gubernur Deru pun putar otak. Ia membalikkan strategi. Jika sebelumnya narasi selalu terjebak pada pembangunan kawasan ekonomi khusus lebih dulu, maka kali ini Gubernur Herman Deru membalikkannya. Bangun pelabuhan lebih dulu, maka kawasan ekonomi khusus itu akan mengiringi dan makin realistis untuk terwujud. Dalam satu kesempatan ia menyebut strategi ini dengan perumpamaan gula dan semut. Dan pelabuhan Samudra Tanjung Carat adalah gulanya. 20 Februari 2021, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi diutus Presiden Jokowi meninjau titik lokasi di mana pelabuhan Samudra Tanjung Carat akan dibangun. Gubernur Herman Deru menemani sang menteri sejak pagi. Namun, sebelum sama-sama kita melihat bagaimana Gubernur Deru on the lock, mari kita bahas latar belakang pelabuhan Samudra Tanjung Carat.